Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh muridnya, yaitu Syekh Muhammad bin Qaid Al-Awani, tentang bagaimana membangun kesuksesan hidup. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa dirinya menjunjung kejujuran untuk mencapai kesuksesan hidup. Dengan memegang teguh kejujuran, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu selamat dari perbuatan jahat para perampok saat ia dalam perjalanan menuntut ilmu ke Baghdad. Kisah ini pun diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu kepada muridnya. Kisahnya yaitu saat kecil Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu meminta izin kepada ibunya pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ibunya pun mengizinkan dan memberikannya uang sebagai bekal dalam perjalanan menuju kota Baghdad. Uang sebanyak 40 dinar itu diselipkan di lipatan pakaian di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sebelum berangkat, ibunya berpesan agar Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu senantiasa jujur dalam kondisi apapun. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu kemudian berangkat dengan rombongan kecil yang hendak menuju kota Baghdad. Saat sampai di wilayah Hamdan, rombongan yang akan pergi ke Baghdad itu dihadang oleh para perampok. Para perampok itu pun merampas semua harta benda orang-orang yang akan berangkat ke Baghdad kala itu. Hingga tiba saat Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu didekati salah satu perampok. Perampok itu menanyakan tentang harta benda yang dibawanya. Seketika itu dengan jujur Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu menjawab bahwa ia membawa uang 40 dinar. Syekh Abdul Qadir Jilani pun menunjukkan letak di mana uangnya disimpan. Namun perampok yang bertanya itu meragukan jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani yang saat itu masih kecil dan menganggapnya hanya sebagai candaan. Tetapi saat perampok lainnya bertanya tentang hal yang sama, Syekh Abdul Qadir Jilani pun menjawab seperti yang diutarakan sebelumnya. Hingga kemudian para perampok itu mengadu kepada pimpinannya. Lalu pimpinan perampok pun lantas menghampiri Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu dan menanyakan tentang harta yang dibawanya. Syekh Abdul Qadir Jilani pun kembali menjelaskan bahwa dirinya membawa uang 40 dinar yang diletakkan di lipatan baju. Pimpinan perampok itu lantas merobek jahitan baju yang berada di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu dan mendapati uang sebesar 40 dinar di tempat yang ditunjukkan itu. Pimpinan perampok itu pun terheran hingga bertanya pada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu tentang apa yang membuatnya begitu saja mengaku tentang harta yang dibawanya yang akan dirampok. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu menjawab bahwa ia teringat pesan sekaligus janji pada ibunya agar selalu jujur dalam keadaan apapun. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu memberitahu harta yang dibawanya kepada para perampok. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, pimpinan perampok itu tersungkur dan menangis. Ia pun langsung menyatakan bertobat atas perbuatannya. Seketika anak buahnya pun mengikuti bertobat dan mengurungkan niat untuk merampok harta benda rombongan yang hendak pergi ke Baghdad. Dalam kitab Fathul Ghaib yang juga dikutip dalam Samudra Hikmah, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu menuliskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pertama kali masuk kota Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah
Al-Mustadir Billah Abdul Abbas Ahmad bin Muqtadi bi Amrillah Abu Qasim Abdullah Al-Abbasi, tepatnya pada tahun 488 Hijriah atau tahun 1095 Masehi. Itulah kejujuran Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu yang membuat orang atau perampok bertobat atas sebab kejujurannya. Jadi beliau selalu jujur dalam keadaan apapun. Itulah amanat dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu untuk mencapai kesuksesan hidup ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu menjaga kejujuran. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengikuti jejak dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.